teorema Klein. Teorema Klein 2 itu adalah penggabungan 2 FA. Jadi jika kita memiliki 2 FA, FA pertama mewakili bahasa dengan RE tertentu, RE1, dan kita juga memiliki FA yang kedua, di mana FA ini mewakili RE2, maka secara konsep teorema Klein 2 itu dapat dibuat sebuah FA baru, FA3, yang merupakan gabungan antara RE pertama dan RE kedua, atau dari FA pertama dan FA kedua. Nah, itu konsep teorema Klein 2. Kita lihat berikutnya bagaimana konsep penggabungan yang dilakukan pada teorema Klein 2 ini. Kita punya FA1. Ini FA1 di mana RE-nya adalah A plus B bintang A. Kemudian kita punya FA2. FA2 ini juga mewakili sebuah bahasa di mana A plus B bintang B. Di mana kalau kita mau deskripsikannya, FA1 itu adalah bahasa yang menerima semua string yang selalu diakhiri dengan A. Sedangkan FA2 itu menerima semua string yang selalu diakhiri dengan B. Dari dua FA ini akan digabung. Penggabungan dari FA ini akan didapatkan FA baru, FA3, hasil penggabungan FA1 dan FA2. Bagaimana proses dari penggabungan ini? Nah, kita lihat sekarang. Yang pertama, langkah pertama adalah menggabungkan state awal dari FA1 dan state awal dari FA yang kedua. Jadi state awal FA1, X1, akan digabung dengan state awal FA yang kedua, Y1. Itu adalah langkah pertama. Penggabungan ini itu digambarkan dalam langkah yang kedua, yaitu tabel transisi. Jadi kita gambarkan X1 digabung dengan Y1. Kemudian dari penggabungan ini kita boleh memberikan nama Z1. Nah, setelah itu baru proses di tabel transisi ini harus dilakukan untuk mendapatkan tabel seperti ini. Bagaimana caranya? Kita lihat. Untuk mendapatkan nilai ini, yang harus dilakukan adalah, kita lihat sekarang, X1 ini diinput dengan nilai A. X1 diinput dengan nilai A, dia akan bergeser ke X2, sehingga nilai berikutnya setelah diinput itu adalah X2. Tanda penggabungan tetap dipasang, kemudian kita lihat Y1 itu diinput A. Y1 diinput A, dia masuk ke Y1. Berarti nilai berikutnya adalah Y1. Kita lihat, kalau nilai ini dengan ini sama, maka namanya sama. Tapi karena ini berbeda, ini X1 plus Y1, yang ini X2 digabung dengan Y2, maka kita boleh memberikan nama baru, Z2. Dan penamaan baru ini kita letakkan dalam posisi sebelah kiri sebagai state baru. Kita lanjutkan. X1 di input B. Jadi X1 di input B, masuknya ke X1. Kemudian Y1 di input B. Y1 di input B, masuknya ke Y2, maka ditulis Y2. Sama dengan cara yang tadi, maka kita lihat apakah formula X1 digabung dengan Y2 itu sudah ada dalam bentuk state. Kalau belum ada, maka kita tambahkan lagi state itu. Ya, dalam satu proses kita sudah buat. Sekarang kita lihat untuk Z2, hasil penggabungan antara X1 dan Y1, X2 dengan Y1. Kita lihat sekarang, X2 di input A, X2 di input A itu ke X2 sendiri. Kemudian Y1 di input A
ke Y1. Kita lihat sekarang, ada kombinasi X2 digabung dengan Y1. Kita lihat, ada enggak kombinasi X2 Y1? Ada ternyata. Maka kita kasih nama yang sama, Z2. Begitu selanjutnya, X2 di input B, X2 di input B mengarah ke X1. Kemudian Y1 di input B, Y1 di input B ke Y2. Berarti gabungan X1 Y2. Kita cek dalam tabel state apakah kombinasi X1 digabung dengan Y2 ada. Kalau ada, kita kasih nama sesuai dengan kombinasi yang tadi. Yang terakhir ya, X1 di input A, kita X1 di input A mengarah ke X2. Kemudian Y2 ya, Y2 di input A itu mengarah ke Y1. Berarti X2 digabung dengan Y1. Sama dengan tadi, kita lihat apakah ada kombinasinya. Kalau ada, kita kasih nama Z2. Kemudian kita proses lagi, X1 di input B, X1 di input B ke X1. Kemudian Y2 di input B ke Y2. Sama dengan tadi, kita cek apakah kombinasi ini ada di state. Kalau ada, kita kasih nama yang sama. Selama kombinasi itu sudah lengkap, tidak ada kombinasi baru lagi yang ditambahkan di sini, maka pembuatan tabel transisi sudah berakhir. Dan dengan berakhirnya pembuatan tabel transisi ini, maka kita bisa menggambarkan FA-nya. Kita lihat sekarang. Ya. Langkah berikutnya, langkah ketiga, yaitu menentukan state awal pada FA ketiga. Dengan cara memilih hasil penggabungan yang mengandung state awal FA1 dan mengandung state awal FA2. Jadi, kalau kita lihat dari tabel transisi yang mengandung state awal FA1 X1 dan mengandung state awal FA2 Y2 hanya Z1. Maka nantinya Z1 akan menjadi state awal bagi FA yang ketiga. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat sama, menentukan state akhir. State akhir pada FA ketiga itu dengan memilih hasil penggabungan yang mengandung state akhir FA1 atau mengandung state akhir FA2. Kita perhatikan kata atau di sini. Jadi boleh mengandung state akhir FA1 saja, boleh mengandung state akhir FA2 saja, atau dua-duanya. Jadi kalau kita melihat dari tabel transisi ini, maka yang mengandung state akhir FA1 X2 ini Z2, yang mengandung state akhir FA2 Y2 Z3. Maka karena ini atau kita bisa menandakan bahwa Z2 itu sebagai state akhir dan Z3 juga state akhir. Kalau semuanya sudah selesai, maka kita bisa menggambarkan FA-nya. Kita lihat sekarang seperti biasa, Z1 digambar kalau di input A ke Z2, di input A ke Z2, kemudian kalau di input B itu ke Z3. Z1 di input A ke Z2, Z1 di input B ke Z3. Sekarang kita lihat, Z2 di input A ke Z2 sendiri, Z2 di input A ke Z2, Z2 di input B ke Z3. Kemudian Z3 di input A ke Z2, dan Z3 di input B ke Z3 sendiri, dirinya sendiri. Maka inilah FA3, hasil penggabungan dari FA1 dan FA2.
Jadi ini hasil penggabungannya, maka dia akan menerima semua string yang diterima oleh FA1 maupun diterima oleh FA2. Jadi string FA1 adalah menerima semua string yang diakhiri dengan A, dan FA2 menerima semua string yang diakhiri dengan B. Sehingga kita akhirnya memiliki FA baru, FA3, yang merupakan FA yang menerima semua string yang diakhiri baik oleh A maupun oleh B. Penggambaran RE-nya kita bisa menggambarkan langsung menggunakan tanda positif atau penggabungan. Itu adalah langkah bagaimana membuat teorema plane.